Selamat datang di channel Zona Horor, tempat di mana kegelapan dan ketakutan bertemu. Di sini, kami akan membawa Anda menyusuri lorong-lorong paling gelap, membuka misteri yang telah lama terkubur, dan mempertemukan Anda dengan makhluk yang hanya berani datang di malam hari. Siapkan diri Anda untuk merasakan ketegangan, karena apa yang Anda lihat mungkin bukan hanya sekadar bayangan. Mari kita mulai perjalanan Anda ke dalam kegelapan. Tonton sampai habis biar tidak gagal faham. Pesugihan tumbal anak dalam kandungan perjanjian di tengah malam. Malam itu hujan turun deras, menciptakan genangan di jalanan desa yang sunyi. Di sebuah rumah tua di ujung kampung, pasangan muda, Budi dan Sari, duduk dengan wajah penuh beban. Mereka telah menikah selama 5 tahun, namun hidup masih jauh dari kata sejahtera. Warung kecil mereka hampir bangkrut, utang menumpuk, dan harapan untuk memiliki anak semakin menipis. Seorang dukun bernama Mbah Surti duduk di hadapan mereka. Perempuan tua itu tersenyum samar, seolah mengetahui beban yang menghimpit hati pasangan tersebut. "Ada cara, tapi kalian harus siap menerima akibatnya," ucapnya lirih. Budi dan Sari saling pandang. Mereka putus asa, rela melakukan apapun demi keluar dari kemiskinan. Pesugihan ini akan membuat kalian kaya, usaha kalian akan maju pesat. Tapi ada syaratnya, suara Mbah Surti terdengar semakin pelan, menciptakan aura mencekam. "Syaratnya apa, Mbah?" tanya Sari, gemetar. "Kamu harus mengandung seorang anak, dan saat kandunganmu mencapai 7 bulan, tumbalkan anak itu," kata Mbah Surti dengan suara dingin. Ruangan mendadak terasa hampa, udara menjadi lebih dingin. Sari menatap suaminya dengan mata membelalak, sementara Budi menelan ludah, tangan mengepal di atas lutut. "Aku tak bisa membunuh anakku sendiri, Mbah," Sari mulai menangis. "Kalau begitu, kalian tetap miskin dan sengsara." Kesunyian kembali menyelimuti ruangan. Di luar, petir menyambar, menerangi wajah Mbah Surti yang kini tampak lebih mengerikan. Setelah hening yang panjang, Budi menarik napas dalam dan berkata dengan suara bergetar, "Kami setuju, Mbah. Kehamilan yang aneh." Semenjak perjanjian itu dibuat, warung Budi dan Sari mendadak laris. Setiap hari pelanggan berdatangan tanpa henti. Uang mengalir deras, dan dalam waktu 3 bulan, mereka mampu membeli mobil serta memperluas warung menjadi restoran besar. Namun ada hal aneh yang terjadi. Beberapa minggu setelah pertemuan dengan Mbah Surti, Sari dinyatakan hamil. Tetapi kehamilannya terasa berbeda dari yang ia bayangkan. Ia sering mengalami mimpi buruk, mimpi di mana bayi dalam kandungannya menangis keras. Suaranya menyerupai jeritan manusia dewasa. Kadang, dalam mimpinya, ia melihat bayinya memiliki mata merah menyala dan menatapnya dengan penuh dendam. Tidak hanya itu, setiap malam pukul 12, Sari merasakan perutnya bergerak tidak wajar. Seolah ada sesuatu di dalam yang meronta-ronta, berusaha keluar. "Budi, aku takut," bisik Sari suatu malam. Budi yang sedang menghitung uang hanya mengusap bahu istrinya. "Semua akan baik-baik saja. Kita sudah memilih jalan ini." Namun, Sari semakin sering merasa ada sosok hitam di sudut kamar mereka, berdiri tanpa wajah, menatap ke arah perutnya yang semakin membesar bayangan kematian. Memasuki bulan ke-6, teror semakin menjadi-jadi. Sari mulai melihat bayangan aneh melintas di dalam rumah. Malam-malamnya penuh dengan suara bisikan dari dalam perutnya sendiri. "Bunuh aku, atau aku yang akan membunuhmu." Suara itu terdengar jelas. Sari menangis setiap malam, tetapi Budi tetap bersikeras bahwa mereka harus menepati perjanjian. Suatu malam, Sari bermimpi buruk lagi. Ia melihat dirinya sendiri berdiri di tengah kuburan, memegang bayinya yang baru lahir. Bayi itu tiba-tiba berubah menjadi makhluk hitam berlendir dengan mata merah yang menatapnya penuh kebencian. Ketika ia terbangun, wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Lalu ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir menjerit. Di sudut kamar, sesosok perempuan dengan perut besar berdiri sambil tersenyum. "Jangan lakukan itu,"
Aku sudah melakukannya, dan aku menyesal. Suara perempuan itu terdengar serak. Ketika Sari berkedip, sosok itu menghilang. Ia mulai merasa bahwa sesuatu yang mengerikan menantinya di bulan ketujuh. Pesugihan tumbal anak dalam kandungan. Tumbal yang menolak mati. Malam yang ditakuti akhirnya tiba. Angin bertiup kencang, menerbangkan daun-daun kering di sekitar rumah Mbah Surti. Di dalam ruangan yang dipenuhi asap kemingan, Sari berbaring di atas tikar pandan. Perutnya yang besar bergerak sendiri, seolah bayi di dalamnya mengetahui apa yang akan terjadi. Mbah Surti mengatur sesajen, kepala ayam hitam, bunga 7 rupa, dan kendi berisi air merah yang berbau amis. Ia mulai membaca mantra, suaranya lirih namun penuh kekuatan gaib. Budi menggenggam tangan istrinya yang dingin. Kita harus melakukannya, bisiknya, meski matanya sendiri menyiratkan ketakutan. Sari menelan ludah, perasaannya semakin buruk. Sejak petang tadi, ia merasakan sesuatu yang aneh dalam perutnya. Gerakannya tidak seperti janin biasa, lebih mirip sesuatu yang ingin keluar dengan paksa. Mbah Surti mulai membakar dupa, lalu menekan kedua telapak tangannya di atas perut Sari. Ya penghuni alam gaib, terimalah tumbal ini sebagai bagian dari perjanjian. Perut Sari tiba-tiba berguncang hebat. Ia menjerit kesakitan. Budi membungkuk, mencoba menahan tubuh istrinya yang meronta-ronta. Namun kemudian sesuatu yang mengerikan terjadi. Dari dalam perut Sari, terdengar suara yang bukan milik manusia. Aku tidak akan mati. Suara itu menggema di seluruh ruangan, membuat nyala lilin berkedip-kedip. Seketika, udara berubah menjadi dingin menusuk tulang. Perut Sari mulai menegang. Tiba-tiba, sebuah tangan kecil yang kehitaman menembus kulit perutnya. Tangan itu berlumuran darah, kukunya panjang seperti cakar makhluk buas. Sari menjerit, matanya membelalak ketakutan. Ini tidak mungkin, seru Mbah Surti. Wajahnya pucat. Budi terdorong ke belakang. Matanya terpaku pada pemandangan mengerikan itu. Bayi dalam kandungan Sari bukan hanya menolak untuk dikorbankan, ia berusaha keluar dengan caranya sendiri. Sari menangis, merasakan sesuatu bergerak kasar di dalam rahimnya. Ada suara erangan dari dalam tubuhnya, seperti rintihan makhluk yang penuh kebencian. Tiba-tiba, tangan hitam itu mencengkram perutnya lebih erat. Kemudian, Sari merasakan sakit yang luar biasa. Ia menjerit sejadi-jadinya saat wajah bayi itu mulai muncul dari dalam perutnya, bukan dari jalan lahir, melainkan menembus kulitnya sendiri. Matanya merah menyala, bibirnya bergerak, mengucapkan sesuatu yang tak bisa dipahami. Sari menggeliat ketakutan. Namun, saat ia hampir kehilangan kesadaran, suara berat menggema di ruangan. Kalian akan membayar semuanya. Lampu-lampu padam. Hanya ada suara jeritan Sari dan tawa mengerikan yang menggema di kegelapan kutukan abadi. Pagi harinya, Sari terbangun dengan tubuh penuh luka. Anehnya, ia masih hidup dan bayi itu tetap ada di dalam kandungannya. Mbah Surti menghilang entah kemana. Di ruangan tempat ritual semalam, hanya tersisa jejak darah dan dupa yang sudah padam. Budi terduduk di sudut kamar, wajahnya penuh ketakutan. Sari, apa yang sebenarnya terjadi? Sari hanya menangis. Ia meraba perutnya yang masih besar. Namun entah kenapa, ia merasa ada sesuatu yang berubah. Bayi itu kini diam, tidak lagi bergerak seperti biasanya. Tapi entah mengapa, Sari merasa dia masih ada di sana, menunggu. Hari-hari berlalu dalam ketegangan. Budi sering mendengar suara tangisan bayi di malam hari. Meskipun Sari belum melahirkan, kadang-kadang ia melihat bayangan kecil berlari-lari di sudut rumah, bergerak cepat seperti angin. Sari mulai kehilangan nafsu makan, matanya semakin cekung, tubuhnya melemah, dan setiap malam ia terbangun dengan luka cakaran di perutnya sendiri. Budi, aku takut. Aku merasa bayi ini bukan manusia lagi. Namun, semua terlambat. Saat kandungannya memasuki 9 bulan, Sari melahirkan di rumah mereka. Tidak ada bidan, tidak ada dokter, hanya mereka berdua dalam kesunyian malam. Saat bayi itu keluar, Sari hampir pingsan.
Bayi itu terlihat seperti manusia, tetapi kulitnya pucat kehijauan, dan matanya, bukan mata bayi biasa, matanya merah seperti bara api, penuh dendam dan kebencian. Ia tidak menangis seperti bayi lain, ia hanya menatap lurus ke arah Budi dan Sari, lalu tersenyum. Saat malam tiba, suara bisikan terdengar di seluruh rumah. Kalian menginginkan kekayaan, tapi kalian lupa, aku juga punya kehendak sendiri. Sejak malam itu, mereka hidup dalam ketakutan. Usaha mereka memang tetap maju, uang terus mengalir. Tapi setiap malam, suara langkah kaki kecil menggema di lorong rumah mereka. Terkadang, Budi terbangun dan melihat bayinya berdiri di sudut kamar, menatap mereka dengan mata menyala. Dan setiap malam, ia selalu mendengar suara itu berbisik di telinganya. Aku akan menagihnya. Sampai akhirnya, suatu malam, Sari ditemukan tewas di kamarnya. Perutnya robek, seolah sesuatu telah mencabik-cabiknya dari dalam. Dan bayi itu menghilang. Sejak saat itu, siapapun yang tinggal di rumah tersebut selalu mengalami kejadian aneh. Tangisan bayi di tengah malam, suara langkah kaki di lorong, dan sesekali terdengar suara bisikan lirih. Kalian ingin kaya, tapi tidak ada yang gratis di dunia ini.